cek satu. Cek mic satu dua. Cek satu. Cek tes 1 2. Cek tes 1 2. Cek satu, satu dua. Cek tes 1 2. Sudah. Puji Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, ada sukacita malam hari ini, amin. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Dia sudah mati buat kita semua, bahkan bangkit, dia hidup. Dan kutuk telah dikalahkan, maut telah dipatahkan, kita semua berkemenangan, amin. Puji Tuhan, haleluya, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan dia, kita mau agungkan dia, amin. Beberapa jemaat Tuhan yang sudah hadir, saya kira percaya tidak mengurangi sukacita kita percaya tetap Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Puji Tuhan, kita mau melayani dia, Raja di atas segala raja, dan mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna yang Engkau kerjakan bagi setiap kami, Tuhan. Engkau mati, bangkit bagi kami dan hidup supaya kami berkemenangan. Dan hari ini kami merayakan Tuhan, memperingati Kau bangkit bagi kami umat manusia, menebus setiap pelanggaran kami, sehingga kami percaya maut telah dikalahkan, kutuk telah dipatahkan, dan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan Engkau malam hari ini. Hanya Engkau yang kami senangkan malam hari ini. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Biar ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami dan layakan kami. Semoga kami percaya ada atmosfer surgawi di tempat ini. Dan inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami buka, kami tabiskan ibadah raya 2 dari GBI Betani Tonsea malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk umat Tuhan. Kami mau fokus menyembah Engkau Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau Yesus. Sebab Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Ku memuji
puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari beri kita tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Yesusku, penyayang, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
ada janji seperti-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan, nyanyi dan bersoraklah baginya. Ini pujian kami, ini penghormatan kami. Bagi Raja, gunung pun tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan kami bersorak bagi Kau Tuhan. Ini pujian kami, ini hormat kami. Laut bergelora, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia, menyanyi dan bersorak bagi Yesus Tuhan. Allah penyelamat kami, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak. Terima kasih Tuhan, Kaulah pujian kami, syukur bagimu. Menyanyi bagimu Tuhan, sorak bagi namamu Tuhan. Glory, haleluya. Agunglah namamu. Kami sembah, kami puja. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari bawa sembah Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa. Ucapan syukur di hadapan-Mu. Holy Spirit. Haleluya. Berkata
di atas pujian kami. Dari surga Tuhan, Engkau memandang setiap seruan kami. Sembah kami Tuhan. Ini hormat kami. Ini sembah kami. Ini pujian kami yang tertinggi bagi anak domba Allah yang duduk di takhta. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kemuliaan, segala pengagungan, segala kejayaan, kekayaan, hikmat bagimu Yesus Tuhan, bagimu Yesus Tuhan. Menduduk di takhta. Haleluya, haleluya. Ini penghormatan kami Tuhan, ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Seberapa kami yang ada, kami mau menikmati Engkau, pribadimu, hadiratmu, lawatanmu. Tidak ada satu pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Oh haleluya Yesus Tuhan. kemuliaan Terpujilah Engkau Yesus. Bapa. Kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kebesaran bagi namamu. Kejayaan bagimu Tuhan. Kekayaan bagimu. Hikmat dan syukur bagimu Tuhan. Engkau yang kami puja malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang kami sanjung Bapa. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus, yang terutama dan segala-galanya dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kau sudah mati bagi kami. Kau bangkit di hari yang ketiga Tuhan. Maut telah dikalahkan, kutuk telah dipatahkan oleh darah-Mu. Kau korbankan dirimu, memberikan nyawamu bagi kami. Kami bilang terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Salib-Mu memberikan kami kemenangan. Salib-Mu memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami menang atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami menang atas setiap pergumulan hidup kami. Kami menang atas setiap masalah kami. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Pujilah namamu. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Beri sanjungan bagi Yesus. Beri pujian bagi nama Yesus. Dia yang duduk di takhta. Dia yang bertakhta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya jemput kita bangkit berdiri. Terus kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Dia segala hormat. Bagi anak domba Allah yang duduk di takhta. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi
pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus, anak domba Allah yang duduk di takhta. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau sedang tersenyum melihat penyembahan kami. Biarlah Tuhan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami siap bersorak di dalam nama Yesus, yang siap bersuka cita, bergirang, melompat, bersuka cita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh lihat samping kiri kanan, muka belakang. Katakan kita merdeka, amin. Kita sudah dimerdekakan lewat kebangkitannya. Haleluya. Sama pujian ini sekarang telah tiba. Keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Glory, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurat ringan, hanya telah dilemparkannya pada pendakwa kita.
Yesus telah dikalahkan, amin. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Yesus sudah bangkit, sebab itu mari kita bersorak malam hari ini. Yang siap bersorak kembali, beri kemuliaan bagi Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara 2-3 orang berkumpul, sekalipun kita tidak seberapa, tapi di sini ada hadirat Tuhan, amin. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dia sudah bangkit buat saya dan saudara. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya, amin. Terlalu dahsyat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita terima kebenaran firman Tuhan. Biar boleh menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat pujian ini yang berkata, pengorbananmu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu
Janganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu coba kita semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Kamu. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Baik di ibadah raya pertama, tadi pagi bahkan juga pada malam hari ini. Seberapa kami yang ada, kami sedang merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau sudah bangkit daripada kematian. Dan oleh karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Malam hari ini biarlah kami terus hidup oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang sempurna, yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib, dengan Engkau mati di atas kayu salib, tetapi juga Engkau Tuhan telah dikuburkan dan Engkau bangkit dalam satu kebangkitan yang luar biasa, disertai dengan tanda-tanda heran, luar biasa terjadi, dan Engkau menampakkan diri 40 hari kepada murid-murid-Mu, dan sesudah itu Engkau naik ke sorga, dan kami sedang menantikan hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan menggunakan PowerPoint, tapi saya langsung saja saudara. Dari kitab Roma pasal yang ke-6, saya mulai dari kitab Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya, mari semua yang melayani, kalau sudah segera mengambil tempat untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari maju di depan. Yang main rebana.
Maju-maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia ini? Itu sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terpuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara ya. Jadi kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah peristiwa sejarah yang sudah dibuktikan dalam sejarah. Bagaimana Yesus sesudah mati disalibkan di atas kayu salib, hari Jumat Agung kita sudah memperingatinya. Bagaimana tubuhnya dihancurkan, dipecah. Ya, dan kita peringati sebagai, kita sudah mengadakan perjamuan kudus pada hari Jumat, ya, memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Lalu kemudian Yesus itu mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ya, tadi pagi sudah saya membahas siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya kan? Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Roh Dia, ya, Roh Dia, itu menunjukkan Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu disamakan dengan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara oleh orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah bicara tentang kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tujuan kita memperingati kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitannya adalah bagaimana kita bersekutu dengan Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya, dan kita menghidupi persekutuan itu dalam hidup sehari-hari kita. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus telah datang untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dan hari Jumat saya sudah menyampaikan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, telah dijadikan dosa supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Kita yang percaya akan penyaliban Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang benar. Kata orang benar bukan karena kita punya kebenaran, bukan. Ya. Semua kebenaran yang kita lakukan berusaha untuk hidup benar, hidup baik. Alkitab mengatakan itu hanya seperti kain lara. Ya. Di hadapan Tuhan. Tetap sebaik-baiknya manusia, dia tercemar oleh dosa. Tapi kebenaran yang kita terima, kita dinyatakan benar karena Kristus yang memberikan tempatnya kepada kita. Dia benar, tidak berbuat dosa, kita dijadikan orang-orang benar. Katakan amin.
Sehingga kita tidak bergantung kepada kebenaran kita, pendapat kita, argumentasi kita, apapun yang kita bisa sampaikan untuk membela diri. Gak ada, saudara. Hanya karena Kristus yang membenarkan kita, menggantikan tempat saya dan saudara ya di atas kayu salib. Makanya dikatakan dia dijadikan dosa. Dia tidak berbuat dosa, dia benar, tapi dia dijadikan dosa, menggantikan kita. Ada pertukaran di sana. Tempat kita diambil oleh Yesus dan tempat Yesus diberikannya kepada kita. Katakan amin. Ya. Nah, dalam ayat ini Tuhan mau supaya kita memiliki covenant atau perjanjian untuk terus hidup dalam kebangkitannya. Ya. Kebangkitannya. Coba buka dulu dalam kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Coba. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Coba diklik. Ya. Atau sebelumnya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa Filipi pasal 3 maksudnya ya. Bukan Kolose ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, kuasa yang membangkitkan Yesus itu. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi hidup kita adalah hidup dalam persekutuan, perjanjian, covenant dengan Tuhan. Yang dimeteraikan oleh darah Kristus itu hukum. Hukum keselamatan kita sudah dilakukan oleh Yesus secara hukum. Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Darah perjanjian. Sehingga iblis tidak bisa mendakwa kita. Makanya saya mengutip di hari Jumat yang lalu bahwa kita menang atas iblis, ya, setan itu. Satan dalam huruf besar, bukan setan-setan kecil, bukan. Satan dalam huruf besar itu iblis. Ya. Dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-12. Kita mengalahkan dia dengan apa? Darah anak domba Allah. Dan perkataan kesaksian kita. Jadi kita mengalahkan dia oleh karena darah perjanjian, darah Kristus. Itu secara hukum kita sudah dibayar lunas, kita sudah dibeli. Ya. Jadi kalau saudara pengen punya barang yang cukup mahal begitu dan saudara punya uang, saudara membeli di toko atau di kalau mungkin itu mobil, nah ketika engkau sudah bayar lunas itu menjadi hak milik sepenuhnya. Saudara, secara hukum tidak ada yang bisa menggugat itu. Sebelumnya itu milik daripada perusahaan atau toko tersebut. Tapi ketika engkau membayar lunas, secara hukum itu menjadi milik saudara. Ya. Tanah ini kita beli ya, tahun 2018. Sebelumnya itu masih tanah pemilik. Ya. Tapi ketika kita sudah bayar lunas, maka secara sah sejak kita tanda tangan, kwitansi dan seterusnya lewat notaris, maka tanah ini sah secara hukum. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Ini milik GBI, Betani Tonsea. Itu secara hukum. Jadi sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi darah Kristus memeteraikan saudara. Bahwa saudara adalah milik Allah. Milik kepunyaan Tuhan dan engkau adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Itu secara hukum. Jadi makanya iblis sangat takut dengan darah Yesus. Makanya orang-orang Pentakosta selalu sebut darah Yesus kalau dalam keadaan-keadaan yang
Seharusnya itu digunakan bukan untuk hal-hal yang sepele saja. Sedikit darah Yesus. Enggak. Hal-hal yang sepatnya mungkin keadaan-keadaan yang saya punya prinsip begini. Ya. Sesuatu yang bernilai, yang mahal itu tidak mudah kita hambur-hamburkan. Begitu. Darah Yesus itu darah yang mahal. Amin. Bukan latah saudara. Darah Yesus. Ya kan? Cuma tak salah ngomong darah Yesus. Ya. Sampai ada cerita sekalipun sudah pindah agama, tapi karena kebiasaan-kebiasaan itu, begitu anaknya mau masuk dan takut, karena itu ada banyak makanan di sana. Ya. Walaupun sudah agama lain saudara, tapi karena kebiasaan latah, ya, maka dia teriak darah Yesus. Ya kan? Nah, darah Yesus adalah senjata pamungkas kita. Kalau Iran dengan Israel, Amerika berperang, yang mereka gunakan baru senjata-senjata yang mungkin kalau Israel yang lalu saya dengar di berita bahwa dia menggunakan senjata-senjata yang sudah lama tersimpan. Dihabiskan stoknya. Tapi senjata pamungkas belum dia keluarkan, saudara ya. Nah, dalam hal-hal yang sangat urgent, kita gunakan kuasa darah Yesus untuk menghantam iblis. Sekali kita hantam dengan darah, maka dia akan darah Yesus, maka dia akan lari saudara, dia akan hancur, dia akan dikalahkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kuasa darah Yesus secara hukum saudara sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, bukan kreditan saudara. Ya, bukan kreditan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Tolong diklik. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Mari kita baca ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Sebab, sama-sama dengan nyaring. Sebab, coba kata kamu ganti dengan nama saudara sendiri. Ya, 1, 2, 3. Sebab Paulus telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh Paulus. Itu saudara ya. Jadi saya saudara sudah dibeli. Siapa yang beli? Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah membayar lunas oleh apa? Darah Yesus. Ya. Dalam kitab 1 Petrus berapa itu ya? Pasal 1 ayat 18 dan 19. Mudah-mudahan saya tidak salah. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Tolong diklik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan apa? Barang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Uang banyak tidak akan bisa menebus saudara. Tapi ayat yang ke-19 dengan nyaring. Melainkan dengan darah yang murah, mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi ini yang perlu kita tekuni bersama-sama. Perjanjian, ikatan, persekutuan, perjanjian dengan darah Kristus. Dengan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit. Bagaimana kita mau bersekutu dengan kuasa kebangkitannya, kematian, penderitaan. Yaitu dengan jalan kita mematikan manusia lama kita dari hari ke hari. Keinginan-keinginannya, maksud saya seperti itu. Ya. Kita masih tinggal dalam kemah tubuh yang lama ini. Dan kalau ini dipancing seringkali keluar aslinya saudara. Keluar aslinya, pasti. Ya. Tetapi itulah yang kita matikan, terus matikan, terus matikan. Supaya kita bisa berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Ya. Daging ini maunya hal-hal yang menyenangkan, yang enak, tidak mau menderita, tidak mau disinggung, tidak mau
direndahkan, tidak mau apalagi yang istilah harga diri. Oh, harga diri, rasanya harga diri kita terlalu tinggi. Seberapa tinggi harga diri kita? Kita ini orang-orang berdosa. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Ya. Apalagi orang mulai mengatakan, "Ngana enggak tahu siapa kita." Kita sendiri tidak tahu siapa kita. Seperti itu saudara. Kadang-kadang ini diuji saudara, diuji apakah kita betul-betul sudah hidup dalam manusia yang baru atau manusia daging masih kuat dalam diri kita. Lewat apa? Lewat proses. Ya. Proses apa? Saya kemarin hadir di ibadah di GBI Rock Lembah Pujian di Denpasar, baru pertama kali saya hadir. Sudah beberapa kali ke Bali tapi baru pertama kali hadir. Dan salah satu ini pengkhotbahnya bukan Pak Arifin tapi salah satu mungkin stafnya. Dia khotbah tentang 3 jenis baptisan. 3 jenis baptisan. Pertama baptisan air, baptisan pertobatan, orang bertobat. Kita sudah baca tadi, bersekutu dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Yang kedua baptisan Roh Kudus. Orang-orang gereja aliran Pentakosta percaya baptisan Roh Kudus. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan tanda awal dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tapi ada baptisan yang ketiga, baptisan apa? Baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api itu apa? Ujian. Baptisan di mana kita mengalami ujian, penderitaan, kesengsaraan. Apakah kita betul-betul menjadi milik Tuhan? Jadi baptisan api itu membakar manusia lama kita. Motivasi-motivasi kita yang tidak benar itu dimurnikan lewat api. Ya. Kita merasa diri hebat dan luar biasa. Ya, tidak boleh ada orang yang mengganggu kita. Itu dimurnikan saudara. Karena sebenarnya kita bukan lagi pemilik. Pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Kalau kita bukan milik, kita tidak bisa seenaknya lagi menggunakan hidup kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi itu terus dibakar dalam hidup kita. Yang jerami, yang kayu, rumput kering, itu terus dibakar supaya yang muncul adalah emas yang murni. Ya. Emas yang murni. Jadi kalau ada yang nyinggung saudara, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ada orang yang singgung saya untuk membuktikan apakah saya emas atau jerami. Jerami saudara tahu atau rumput kering. Kalau dia kering, saya kemarin ke Winangun karena waktu saya di Jember, ya, saya coba cek di CCTV, itu saya sebelum pergi saya bersihkan. Hari Minggu sesudah ibadah 1 saya ke Winangun, lalu saya bakar, saudara. Ya. Dan waktu saya cek di CCTV ternyata itu ada angin kencang, itu daun-daun rambutan yang di depan yang kita sudah sering makan dia punya buah, itu rontok saudara. Dan waktu saya lihat, apa jadi coklat itu halaman. Saya coba apalagi coba perdekat ya untuk memperbesarnya, ya daun-daun. Jadi kemarin saya ke tempat rumah kos di Winangun, lalu saya coba sapu, karena sudah kering, gampang sekali terbakar, saudara. Ya. Jadi jerami-jerami, sifat-sifat kita yang sering gampang tersinggung, itu jerami, saudara. Tuhan mau bakar, amin, amin. Halo, mau dibakar enggak? Haleluya. Halo, anak-anak muda, mau dibakar? Mau? Wih, masa enggak mau dibakar? Sifat-sifat yang jerami
Bukan mau dibakar di api neraka, bukan. Tapi dimurnikan supaya yang tidak beres, yang tidak benar, khawatir, takut. Makanya jangan taruh kira Pak Pendeta khotbah jangan cuma sibuk dengan urus baju, urus rambut. Dengar khotbah. Makanya ya mau dibakar? Oh mau. Jadi sifat-sifat manusia daging kita harus dibakar. Dan untuk dibakar perlu situasi keadaan untuk ternyata sudah. Kalau dia sudah tidak muncul, kita sudah tidak bisa marah dengan marah yang meledak-ledak. Itu saudara, ya berarti sudah terbakar. Ya, tapi kalau masih ada letupan-letupan yang membawa kita menjerumuskan kita kepada dosa, itu perlu dibereskan. Ya, secepatnya. Untuk salah, ampuni Tuhan. Darah Yesus Tuhan menyucikan saya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu dalam persekutuan dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Oke, kita lanjut kepada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kembali kepada Roma pasal 6 tadi. Jadi kebenarannya adalah bahwa kita ini sudah mati dalam persekutuan dengan kematian Yesus. Ya. Rasul Paulus memberitahu gambarannya saya sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Mati. Itu mati saudara. Ya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Coba diklik Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Ayat selanjutnya kita baca sama-sama. Terus belum selesai tadi. Aku telah disalibkan dengan siapa? Dengan Kristus. Kematian. Pertobatan itu kematian. Kita bertobat dari dosa-dosa kita itu kematian terhadap manusia lama kita. Lalu ayat 20. Namun aku hidup. Siapa yang hidup? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan aku lagi, bukan ego lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini hidup kita adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Katakan amin. Untuk Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Hidupku, hidupmu untuk Tuhan. Itu saudara. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Ego. Makanya orang bilang egois ngana. Ya kan? Seringkali orang bilang egois sekali dia no. Kenapa egois? Dia selalu hidup untuk dirinya sendiri. Itu namanya ego. Egois saudara. Ego kita. Aku kita. Ya. Dan aku kita ini harusnya sudah disalibkan. Mau disalibkan? Mau disalibkan? Ya disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Diri sendiri bisa menyalibkan? Tidak bisa, perlu orang lain. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan proses lewat orang lain. Lanjut, kita lihat, kita masuk kepada apa yang saya sampaikan tadi pagi. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam covenant persekutuan dengan kebangkitan Kristus. Roma pasal 8. Mulai dulu dari ayat pertama. Kalau saya tadi langsung ke ayat yang ke-11. Tapi kita mulai dulu ayat pertama. Dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama baca dengan nyaring. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman lagi. Ya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada intimidasi daripada iblis lagi. Ayat 2, sama-sama dengan nyaring. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam
Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini sama, hukum dosa dan hukum maut sama. Akibat dosa adalah maut. Ya. Orang takut kepada maut. Ya. Orang takut kepada kematian. Orang akan berusaha untuk menghentikan, berusaha untuk coba untuk tidak mati. Tapi tetap juga kematian datang. Tidak pandang bulu, mau muda, mau tua, setengah tua, bahkan yang tua sekalipun. Ya. Tidak ada istilah mengatakan, oh yang tua lebih dahulu, yang muda nanti belakangan. Nah kadang-kadang kita melihat ada anak-anak muda yang cepat sekali dipanggil Tuhan. Ya. Dan kita kadang-kadang tidak mengerti kenapa harus terjadi seperti itu. Ya. Tapi itulah ketakutan kepada maut. Tapi Alkitab mengatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Kita adalah orang-orang merdeka. Katakan amin. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ya, langsung saja ke ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ini penting sekali. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab lewat ayat ini. Siapa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Bagian A dikatakan roh Dia, roh Allah, roh kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Lalu kemudian dikatakan kalau roh yang membangkitkan Kristus, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam saya, tinggal di dalam diri saudara, maka apa dikatakan di sini? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Menghidupkan. Kata menghidupkan sebenarnya berbicara tentang apa namanya ya, kemuliaan Tuhan, kehidupan. Kalau orang dunia mengatakan aura. Ya, aura, apa itu aura ya? Ya cahaya yang keluar daripada wajah kita. Ya. Ada aura. Aura kehidupan, katakan amin. Aura kehidupan itu keluar dalam hidup saudara. Bukan karena tidak ada persoalan, bukan karena tidak ada masalah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita ada damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Katakan amin. Karena itu adalah buah Roh Kudus. Ada kasih. Ya. Nah, bagaimana caranya roh itu menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Tubuh yang fana ini, kalau orang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, ya, waktu dia menghadapi masalah, maka lihat raut mukanya, auranya, aura kematian, aura kecemasan, aura kekhawatiran. Ya. Dan aura ini bicara tentang spirit itu mempengaruhi orang lain yang berhubungan dengan orang itu. Ya. Sehingga waktu cerita dia menceritakan kekhawatirannya. Dan ketika orang mendengar tentang kekhawatirannya, dia sedang transfer spirit, saudara. Mempengaruhi roh orang yang dimana dia cerita, sehingga orang itu pun kena. Ya. Tetapi kita memancarkan aura kehidupan. Ya. Ada orang yang putus asa, kita beritakan firman, kita berikan pencerahan, kita berikan dia jaminan-jaminan untuk dia boleh berharap kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dan dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sampaikan. Dan apa yang terjadi ketika kita menyampaikan? Dia kemudian mulai, jadi kayak ada awan itu yang menutup matanya, itu kemudian bisa perlahan-lahan itu hilang. Kenapa? Ada cahaya. Ya, masih ingat khotbah hamba Tuhan yang dari Afrika yang sudah jadi orang Manado. Ya, bahwa kemanapun kita pergi, kita membawa terangnya Tuhan. Katakan amin. Kita membawa terang, itu aura kehidupan. Dalam bahasa Yehezkiel, waktu dia melihat sungai yang dari bait Allah, kemanapun air itu mengalir, di sana hidup. Ada kehidupan, saudara. Menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi aura kehidupan itu ada. Tidak ada hal-hal yang membuat kita berputus asa. Aduh, bagaimana ini? Ya. Situasi, kondisi, ya kita bersyukur bahwa negara kita salah satu juga negara yang memiliki potensi-potensi sumber daya alam, termasuk minyak. Ya. Sehingga sampai hari ini belum ada kenaikan. Di beberapa negara, di Thailand, di Pakistan itu mengalami kelangkaan BBM. Ya. Tapi kita bersyukur bangsa kita. Ya. Tapi kalau itu pun terjadi ada kenaikan dan lain sebagainya, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Ada jaminan pertolongan, perlindungan Tuhan. Katakan amin. Ya. Ada jaminan bahwa Tuhan itu akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kita lanjut ayatnya yang ke-12. Saya mau cepat. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Untuk bisa hidup adalah menuruti Roh Kudus. Ya, mengikut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ayat 14. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dipimpin oleh Roh Allah? Amin. Saudara tahu waktu Yesus, waktu dia dicobai di padang gurun, siapa yang bawa dia ke padang gurun? Siapa yang membawa dia ke padang gurun? Roh. Waktu dia dibaptis, sesudah dibaptis, tidak langsung dia melayani. Tapi dalam kitab Injil Lukas dikatakan roh membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Jadi Tuhan yang membawa dia, roh Tuhan yang membawa dia untuk dicobai di padang gurun. Lalu sesudah dia menang, oleh karena Roh Kudus membawa dia kembali lagi dan dia kemudian Roh Kudus mengurapi dia. Dia membacakan kitab Yesaya yang berbicara tentang roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang susah. Ya. Dan dia berkata hari ini nats ini digenapi. Orang menolak tapi Roh Kudus bekerja. Maka Yesus dengan kuasa Roh Kudus menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan dari orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, dalam kitab dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, bagaimana Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan setiap orang yang dikuasai oleh iblis sebab Allah menyertai dia. Ya. Jadi Roh Kudus, saudara, penting sekali kita untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Ya. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan melihat begitu banyak janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Ya, oh ini sudah di Kisah Rasul saya kutip tadi ya, betul toh? Ayat selanjutnya di Roma pasal 8 ayat berapa sekarang? Ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu apa? Takut lagi. Ada yang masih takut? Hei. Ada yang masih takut?
Anak-anak muda, takut? Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu ayat selanjutnya ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat terakhir 17 sama-sama dengan nyaring. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara mau jadi ahli waris? Ya. Tuhan menyediakan begitu banyak warisan-warisan rohani kepada kita. Ya. Tuhan menyediakan begitu banyak warisan-warisan juga, bukan hanya rohani. Ya. Kekuatan kita ada di dalam doa. Ya. Warisan kita, ya warisan-warisan yang diberikan kepada kita adalah melalui doa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yakobus mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Kok enggak ada yang amin, saudara? Ya. Doa. Makanya di perjanjian lama kita ada contoh orang yang berdoa. Ada dua yang saya beritahukan yang tadi pagi. Yang pertama adalah siapa? Yabes. Biasa kita nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati aku secukupnya. Secukupnya atau berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya, terus, Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini ungkapan doa karena dia memang sudah mengalami penderitaan kesakitan, saudara. Ya. Maka kita akhiri dengan apa? Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Doaku atau doamu? Ya. Tuhan jawab nak Yabes? Tuhan jawab. Karena dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tapi ada orang lain yang berdoa kepada Tuhan bukan minta berkat. Siapa namanya? Siapa namanya tadi pagi? Salomo. Dia minta apa? Minta apa? Minta hikmat, minta pengertian. Minta bagaimana caranya memanage, mengelola masalah-masalah daripada bangsa Israel supaya dia bisa menyelesaikan semuanya. Dan jenis permintaan ini didengar oleh Tuhan enggak? Didengar. Dan Tuhan bilang apa sama Salomo? Karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta nyawa musuhmu, maka aku akan memberikan kepadamu tambahan. Ya, Tuhan memberkati Salomo dengan segala berkat-berkat kekayaan, emas dan perak. Bahkan di zaman Salomo, perak itu tidak ada nilainya. Karena begitu banyaknya emas yang dibawa oleh orang-orang datang sebagai upeti kepada Salomo. Dia minta apa? Minta hikmat. Ya kan? Jadi saudara jangan pernah takut. Minta saja. Saudara mau doa seperti Yabes, boleh, silakan. Ya. Oh lebih bagus dengan Salomo. Ya tergantung saudara. Ya. Salomo juga bagus. Dia minta hikmat untuk mengelola kekayaan. Untuk memanage supaya sebelumnya saya ingin sampaikan latar belakangnya bahwa Salomo berkata, aku tidak
Dia tidak minta kekayaan karena jangan sampai sesudah jadi kaya apa? Dia lupa Tuhan. Dia tidak minta supaya dia jadi miskin, jangan sampai dia mengutuki Tuhan, ya kan? Jadi sebenarnya Salomo mau pengen sebenarnya di tengah saja. Tapi Tuhan bukan itu yang dia berikan kepada Salomo. Karena dia minta hikmat untuk bisa mengatur, Tuhan memberikan dia kekayaan juga yang berlimpah-limpah. Ya, jadi minta saudara, itu kekuatan kita. Salah satu warisan yang diberikan oleh Yesus yang ditinggalkan kepada murid-murid bukan hanya Roh Kudus tapi juga doa. Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa kepadaku. Nah, dia katakan, mintalah maka kamu akan diberi dan penuhlah sukacitamu. Jadi minta. Berseru kepada Tuhan, apa yang kau mau minta? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya minta sesuatu kepada Tuhan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Dan Tuhan 3 tahun yang lalu, Tuhan menjawab tahun yang lalu. Bukan persoalan waktu. Tapi persoalan Tuhan pasti menjawab doa. Katakan amin. Ya. Katakan amin saudara. Tuhan pasti menjawab doa saudara. Itu warisan. Jangan hanya pikir warisan, oh dapat tanah, oh dapat rumah. Ya. Untuk kita dapat warisan dari orang tua kita, ya bersyukur kalau saudara ada warisan. Tidak punya warisan, Tuhan adalah warisanmu. Dan engkau bisa meminta kepada dia supaya saudara jadi ahli waris dari semua janji-janji. Apa yang dijanjikan Tuhan lebih daripada harta benda. Karena semua harta benda bisa diambil, bisa diberikan oleh Tuhan karena dasar perjanjian dari firman-Nya. Itu saudara, firman itu adalah warisan yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dijawab oleh firman Tuhan? Saudara sakit oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Saudara kekurangan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apalagi saudara? Saudara menghadapi masalah, persoalan. Tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Amin. Jadi semua yang kita perlukan sudah ada di dalam warisan. Makanya kalau bicara warisan enak saudara ya. Amin. Kita adalah ahli waris. Sah. Kenapa? Karena saya adalah anak. Kenapa kita jadi anak? Karena roh Kristus ada di dalam diri saya. Roh Allah ada dalam diri saya. Maka saya berhak memanggil Allah itu adalah Abba Bapa. Mungkin saudara bisa bilang papa. Ya, kalau Lili panggil oma dengan opa, dia selalu panggil mama. Ya, karena ya masih belajar, enggak apa-apa. Tapi tujuannya jelas. Ya. Karena dia masih baru belajar, dari kadang-kadang dia belajar bicara, dia ngomong seenaknya saudara. Karena namanya anak kecil, ya kan. Tapi ketika dia sudah belajar bicara, oh dia sudah bisa membedakan, oh ini opa. Dia kadang-kadang mengambil akhir dari kata, nah, itu anak kecil saudara. Tapi sebagai orang dewasa tidak mungkin seperti itu terus menerus. Masa kayak Elisa panggil Ibu Jacqueline masih pakai oma gitu, enggak saudara. Pasti sudah jelas. Mamanya dia sebut jelas. Kalau ada di sesuatu dia sampaikan karena disebut namanya, dia ngomong saudara. Tadi diam terus. Ya. Jadi itu saudara ya. Jadi kita adalah ahli waris. Amin. Untuk menerima janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya? Lihat warisan saudara dalam firman Tuhan. Ya. Apa yang saudara perlukan, minta Tuhan. Engkau janji warisan saya ini, firman Tuhan, jadi bagi saya. Itu masih akan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus, yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, tidak ada ketakutan lagi dalam diri kita. Kita terus hidup dalam kebenaran, kita terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dari hari ke hari. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita nyanyikan pujian yang mengatakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Lalu kita akan berdoa, dan bagi yang belum diurapi tadi pagi boleh maju ke depan ya, untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena Kristus telah mati bagi kami, dan Roh Kudus telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kami. Maka kami juga akan dihidupkan tubuh kami yang fana ini Tuhan. Yang tidak berarti ini akan memancarkan aura kehidupan, akan mengalirkan air-air kehidupan kepada orang-orang lain. Kami jadi berkat kepada orang lain untuk membawa mereka datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang belum diurapi, siapkan hati saudara untuk terima pengurapan yang baru di bulan ini. Percaya bahwa lewat pengurapan Tuhan memampukan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk minyak ini minyak biasa, tapi ketika engkau mengurapinya, ini menjadi minyak urapan Tuhan,
Untuk kami percaya bahwa kami sudah diurapi dan kami diteguhkan lewat pengurapan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman percaya kami terima pengurapan yang baru untuk meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Akan duduk saudara yang belum diurapi boleh maju ke depan. Dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk pengurapan yang baru yang kami terima pada malam hari ini. Urapan Roh Kudus mengalir terus dalam hidup kami. Kami terus dituntun oleh kekuatan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Terlebih khusus Bapak Gembala yang sudah jadi saluran berkat, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan terus dipakai, diberikan hikmat, pengurapan yang baru. Terpujilah nama Tuhan dan kita akan memberi persembahan, doa sekaligus pengumuman disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Nayuan. Haleluya. Mari kita sebelumnya kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu, untuk pengurapan-Mu. Karena kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami untuk membawa kami semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin banyak berbuah, berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami membawa kami hidup berkemenangan, hidup terus menjadi terang dan berkat. Biarlah pengurapan pewahyuan memakai Bapak Gembala kami dimanapun dia berada. Pengurapan-Mu membawa Bapak Gembala ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dibenangkan dan umat-Mu, jemaat-Mu tempat ini bertumbuh makin kuat, makin dewasa dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah pengurapan terus ya Tuhan menguasai kehidupan kami, dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga yang diberkati. Umat-Mu bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sementara persembahan dijalankan,
Kami mau juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Tolong lambaikan tangan, kami mau menyambutnya karena saudara adalah keluarga Allah di tempat ini. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah ini bukan pertemuan awal dan akhir, dan kita bisa terus beribadah di tempat ini dan merasakan kasih Tuhan. Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu yang akan berjalan. Selamat ulang tahun. Firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab aku mengenal namaku. Nah, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Info Komsel. Yang pertama, info Komsel El Sadai hari Senin jam 12 siang di keluarga Wokas Masih. Ibadah ucapan syukur Bapak Steffi Wokas, diundang pengerja dan jemaat di Perum Citra Regensi Matungkas. Untuk selanjutnya mungkin akan di WA untuk alamatnya. Dan kita akan melihat info selanjutnya melalui multimedia. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, untuk pengumuman selanjutnya adalah WBI Wanita Bethel Indonesia Minahasa Utara akan mengadakan ibadah fellowship dan sekaligus KKR Pasca itu diadakan di GBI Syukur jam 10 hari Senin besok. Setelah dari sana kita sama-sama ke Matungkas ya di ucapan syukur Pak Steffi Wokas. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan khusus. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang dahsyat luar biasa telah memberkati kami lewat apa yang kami kerjakan lakukan, dan saat ini umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu persepuluhan, misi, diakonia atau ucapan syukur lainnya, kolekte ekstra, kami yakin percaya janji-Mu digenapi. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Engkau yang menghalau segala belalang pelahap, pelompat, pengerip dan pindahan. Kami mengucap syukur bahwa persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri dan segera tutup ibadah.
daripadamu. Segala sesuatu yang ada pada kami mempersembahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, ada hadiah Paskah yang khusus yang Kau berikan dalam hidup kami, khususnya berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga, sehingga kami terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Manusia rohani kami terus mengalami kedewasaan penuh di dalam Engkau. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, biar itu semakin berkurang-kurang, dan Yesus terus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar membalas kasih-Mu Tuhan dengan beribadah, melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, balas berkat dengan limpah kali ganda bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian, baik di ibadah raya 1, ibadah raya 2, yang dilihat manusia maupun yang tidak. Engkau Allah yang sanggup untuk membalas berkat dengan berlimpah-limpah. Begitu juga dengan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Apapun masalah pergumulan mereka, Engkau sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus sanggup menggenapi janji-Nya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang sudah mati bangkit mengalahkan maut, menjadikan kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, dalam melawan dosa Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan tidak kompromi dengan dosa yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir di ibadah raya 2. Kami yakin dan percaya kami pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, selalu dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat Tuhan mengatasi segala masalah, problema yang dihadapi oleh bangsa yang besar ini. Berkati Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Kota Manado, biar aman senantiasa di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk event Paskah nasional yang akan diadakan tanggal 8 nanti di Manado. Tuhan tolong beri keamanan, memberikan damai sejahtera, biar Paskah nasional ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kota Manado, Sulawesi Utara, dan Indonesia boleh melihat bahwa Yesus Kristus semakin dikenal, terkenal, disegani oleh banyak orang. Ada banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau. Lewat momen Paskah ini ada revival, ada tuaian yang besar di Sulawesi Utara, Minahasa Utara. Berkati seluruh panitia yang terlibat, gereja-gereja Engkau memberkati. Biar inilah saatnya Paskah 2026, kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia, Sulawesi Utara. Kasih Tuhan melanda Indonesia dan Sulawesi Utara. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan menjaga melindungi kami senantiasa. Tiba di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu yang baik daripadamu. Bahkan semua program yang sudah dicanangkan di sepanjang minggu, perjalanan-perjalanan umat-Mu, usaha pekerjaan, pelayanan umat-Mu, Engkau memberkati. Kesaksian-kesaksian yang disampaikan, biar di sana kami menjadi terang. Kami akan bangkit menjadi duta-duta Kristus yang hidup. Dan jiwa-jiwa Tuhan yang dilayani oleh umat-Mu, mereka boleh mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat pemenang, angkat wajahmu, pandang Dia Raja di atas segala raja. Yesus yang sudah bangkit, meletakkan tangannya atasmu, memberkati engkau, menjadikan engkau sebagai pemenang. Orang-orang yang diberkati, musuh-musuhmu akan tunduk kepadamu, dan engkau menjadi duta-duta Kristus yang hidup, karena Roh Allah,
Roh Kudus, Roh Yesus Kristus ada dalam hidupmu, akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Mulai malam ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.